Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa ujaba tabsyiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القادر العظيم الجهد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah Allah matikan kita tadi malam. Ada sebagian di antara saudara-saudara kita masih mati malam ini, subuh ini, dikarenakan menyaksikan Piala Dunia. Ini merupakan sebuah ujian bagi umat Islam. Pada saat datang event Piala Dunia, maka terbengkalailah semua amal ibadahnya. Bahkan dulu pernah suatu masa pada saat terjadi Piala Dunia, tidak ada saf yang salat ke masjid itu berkurang. Dikarenakan apa? Dikarenakan pertandingan Piala Dunia. Seakan-akan kalau seandainya tim nasional itu menang, dia akan mengirimkan bantuan tunai kepada kita setelah kita menonton dan mendukungnya. Ini adalah sebuah kemunduran yang paling luar biasa pada saat kita terjebak dengan tontonan-tontonan seperti itu. Salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita segala aspek tatanan kehidupan manusia. Tidak ada satupun yang tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah. Namun dikarenakan kita tidak hidup semasa dengan Rasul, maka kita harus belajar kepada guru, dan guru itu punya mazhab. Tidak mungkin seorang Damanhur itu bisa tahu salat langsung dari Rasulullah, karena saya tidak pernah bertemu sama Rasul. Jadi sangatlah salah apabila ada orang yang berpendapat bahwasanya tidak perlu pakai mazhab. Emang bisa salat kita tahu dari mana? Ini pertanyaan. Kalau seandainya kita tidak punya guru, tidak punya ulama, bagaimana kita bisa tahu salat? Ini adalah kekeliruan yang sengaja dibumbui ke dalam tatanan kehidupan umat muslim, sehingga mereka itu saling berpecah belah antara satu sama lainnya. Padahal Rasul mengajarkan bersaudara itu merupakan sebuah keharusan. Maka oleh sebab itu perbanyaklah berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau dan akan disuguhkan air dari telaga Kausar. Semoga jemaah yang berhadir pada tempat subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah dan akan disuguhkan air dari telaga Kausar. Dan kita juga diberikan kesempatan untuk bisa menatap dan bertemu dengan Rasul pada saat kita hidup di dunia maupun pada saat nanti dibangkitkan di hari akhirat. Ayah bunda yang saya cintai dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan melihat bagaimana Al-Quran memberikan perumpamaan tentang sosok wanita yang dimasukkan ke dalam neraka. Ini khusus kajian bagi ibu-ibu sebenarnya, tapi tidak terlepas dengan bapak-bapak. Karena dua wanita yang dimasukkan ke dalam neraka ini adalah
keduanya di bawah laki-laki yang saleh. Ya, Allah berfirman di dalam surat Tahrim ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdayn min 'ibadina as-salihain fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allahi syai'an wa qila udkhulan nara ma'ad dakhilin. Daraballahu mathalan, Allah memberikan perumpamaan lilladzina kafaru, terhadap orang-orang kafir, imra'ata Nuh, yaitu wanitanya Nuh, perempuan istrinya Nuh, wa imra'ata Lut, dan istri Nabi Lut. Kanata, kedua mereka, tahta 'abdaini min 'ibadina as-salihin, keduanya itu di bawah naungan dua hamba kami yang saleh. Fakhanatahuma, maka keduanya itu mengkhianati suaminya. Falam yughni anhuma minallahi syai'a, maka suaminya itu tidak bisa meringankan apapun, tidak bisa berbuat apapun terhadap keduanya. Wa qila dukhula, maka dikatakan kepadanya, masuklah an-nara, ke dalam neraka, ma'ad dakhilin, bersama orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, beliau menjelaskan pada saat Allah mengatakan, berfirman, daraballahu mathala, ay bayyana halahu bitariqatil tamthil annahum yu'aqabuna ala kufrihim wa adawatihim lil mu'minina mu'aqabatan mithlihim min ghairi ittiqai wala mahabbah. Mereka itu diberikan dengan sebuah perumpamaan bahwasanya mereka itu sama sekali tidak mempunyai rasa toleransi, rasa cinta, rasa ingin membantu kepada orang-orang mukmin. Dan di sini Allah menjelaskan bahwasanya walaupun mereka berada dan dalam keluarga yang saleh, akan tetapi mereka itu sama sekali tidak ada rasa sayang terhadap keluarganya. Mereka tidak ada sedikit pun ada unsur kepedulian terhadap keluarganya. Dan inilah yang diberikan perumpamaan di dalam Al-Quran. Perumpamaan tersebut menjadi contoh dalam tatanan kehidupan kita sehari-hari. Betapa banyak hari ini pada saat seorang yang alim, katakanlah ustadz, tungku, kiai, akan tetapi dia tidak bisa membuat kesalehan terhadap istrinya. Dia tidak bisa membuat kesalehan tersebut terhadap anaknya. Kenapa? Lihat bagaimana hidayah itu diberikan oleh Allah. Sekelas Nabi Nuh dan Nabi Lut itu tidak bisa memberikan hidayah kepada istrinya. Kedua mereka itu adalah mengkhianati dakwah Nabi Lut. Selanjutnya Imam Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan, wa ja'ala al-aqariba min jumlatil ajanib. Dan di sini ditunjukkan bahwasanya kedekatan hubungan yang disebutkan di dalam Al-Quran tersebut itu merupakan hal yang terjauh di dalam hubungan sehari-hari mereka. Orang boleh dekat dalam tatanan keluarga, akan tetapi dalam segi prinsip keimanan dia itu jauh. Maka sangat aneh hari ini di negeri kita, mohon maaf, ada orang yang bangga pada saat katakanlah misalnya dia menikah dengan lain agama. Dan dia mengatakan, anak-anak saya bebas toleransi, mau pilih agama apa saja boleh. Ada yang satu Islam, ada yang satu Kristen, ada yang satu Buddha. Bagaimana kehidupan ini? Padahal Al-Quran memberikan perumpamaan, bisa jadi dia hidup dalam satu keluarga, akan tetapi dia itu bagaikan orang asing, al-ajanib, merupakan orang asing dari segi keimanan. Dalam bahasa Aceh itu sering dikatakan,
jid sabuh bantai tapi lumpo masing-masing beda. Ya, tidur boleh sebantal, tapi misi dan visinya itu berbeda. Ini yang paling bahaya. Apabila ada suami istri tidur sebantal, visinya tidak masuk surga. Beda-beda visinya. Ada yang satu masuk surga, ada yang satu masuk neraka. Jangan sampai kedekatan hubungan seperti itu tergambarkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai hubungan kekeluargaan yang begitu dekat itu menjadi jauh dikarenakan visi dan misi yang tidak sama. Apa visi dan misi kita? Yaitu menjadi hamba yang senantiasa bersyukur terhadap nikmat Allah, sehingga kita tidak sendiri masuk ke dalam surga, akan tetapi kita masuk surga bersama keluarga kita, bersama zurriyat kita, bersama anak cucu kita. Ini adalah visi yang sebenarnya. وجعل الأقارب من جملة الأجانب بل أبعد, bahkan lebih jauh lagi. Kedekatan yang dalam satu keluarga itu bukan hanya bagaikan orang asing, bahkan itu lebih jauh lagi. Minhum wa in kana al-mu'minun alladhi yattasilu bihi al-kafir nabiyyan ka halati imra'ati Nuh wa Lut lamma khanatahuma wa lam yughni hadhani rasul. Kenapa? Karena kedua rasul ini tidak bisa berbuat apapun terhadap kedua wanitanya, kepada kedua istrinya. Wa qila lahuma, dan dikatakan kepadanya, fil yaumil akhir udkhulan nar, dan dikatakan kepada kedua perempuan tersebut, kedua wanita tersebut, masuklah ke dalam neraka. Apa yang ingin kita sampaikan di sini, yang ingin disampaikan oleh Allah di sini pada ayat ini? Jagalah keluargamu dari api neraka. Kenapa? Hubungan suami istri itu adalah hubungan yang paling dekat. Ya, bagaikan centong dengan kuali, akan terus bersentuhan, akan terus berhubungan, bermuamalah. Tapi itu tidak bisa membuat seseorang itu bisa meringankan azab istrinya apabila istrinya itu kufur. Jangan pernah ibu-ibu menganggap bahwasanya ya nggak apa-apalah, saya buat aja terus dosa, suami saya akan saleh, nanti dia akan tolong saya. Nggak berlaku, ya, tidak berlaku seperti itu. Lihat ayat ini, Allah sendiri yang mengatakan bahwasanya falam yughniya anhuma, kedua rasul tersebut itu tidak bisa menyelamatkan, tidak bisa membantu istrinya yang kufur, sehingga istri mereka itu dipersilahkan untuk masuk ke dalam neraka. Thumma bayyana halal muslimina fi an waslahul kafir la tadurruhum ka halati imra'ati fir'aun manzilataha indallah ta'ala kama ma'a kaunihi zawjatul zalim min a'da'illahi ta'ala. Di ayat berikutnya Allah menjelaskan, وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Dan perumpamaan wanita orang-orang mukmin itu adalah wanita Fir'aun, istri Fir'aun, hidup di dalam istana bersama orang yang bermaksiat kepada Allah, tapi dia tetap kekeh beriman kepada Allah. Jadi ini merupakan sebuah alasan kepada kita semuanya, jangan pernah menyalahkan lingkungan, jangan pernah menyalahkan keadaan, jangan pernah kita menyalahkan orang lain kalau seandainya seseorang itu bermaksiat kepada Allah. Ustaz, saya ini bermaksiat dikarenakan digoda sama teman saya. Istri Fir'aun itu hidup di dalam istana, di mana istana tersebut suaminya mengaku dirinya sebagai Tuhan, tapi dia tidak pernah berpengaruh terhadap pendapat suaminya. Kenapa? Karena keimanan itu sudah tertancap di dalam sanubari. Ini adalah sosok wanita yang salehah. Dan yang kedua, sosok wanita yang salehah itu adalah wa Maryam binti Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina وصدقت بكلمة ربها وكتبه وكانت من القانتين. Ya.
Pada saat Allah menjelaskan tentang bagaimana sosok wanita-wanita yang saleh, itu dijelaskan dalam bentuk 2 ayat dengan deskripsi kesalehannya. Ya. Yang pertama dijelaskan istri Fir'aun tinggal seistana dengan Fir'aun, ya, akan tetapi tidak terpengaruh keimanannya. Bahkan dia berdoa untuk dibangunkan rumah di surga. Ini sosok yang pertama dijelaskan di dalam Al-Quran. Dan sosok yang kedua itu adalah Maryam, anak Imran. Maryam, anak Imran itu terkenal dengan wanita yang menjaga kehormatannya. Ini menunjukkan apa? Pada saat itu, kawasan Arab itu adalah merupakan kawasan yang paling bebas dalam hubungan. Sehingga sangat jarang ada wanita yang bisa menjaga kehormatannya. Nah, saya sudah pernah menjelaskan tradisi orang-orang jahiliyah terdahulu. Mereka itu mempunyai suami, wanita itu mempunyai suami sampai dengan 10 orang. Coba bayangkan bagaimana kreditnya, bagaimana susahnya hari ini. Kalau seandainya itu terjadi di masa kita, ya. Pas mau pulang suami ketiga, sudah ada suami pertama di rumah. Kakek mudawa, ya. Disitulah terjadi pertempuran. Dan pada saat itu terjadi perzinaan, perselingkuhan. Tapi ini tidak terjadi dengan ibunya Nabi Isa. Dikarenakan apa? Al-Quran sendiri mengatakan bahwasanya allati ahsanat farjaha, maka dia menjaga kehormatannya. Dan hal yang paling terpenting dari sikap ibunda Maryam itu adalah wa kanat minal qanitin, dan dia itu adalah orang yang paling taat. Saking taatnya dia itu tidak mengkonsumsi makanan seperti kita, ya. Maryam mengkonsumsi makanan dari surga langsung. Anna laki hadza, ditanyakan, dari mana kamu dapat makanan? Hadza min indillah. Coba bayangkan, siapa di antara kita hari ini yang pernah makan nasi dari surga? Ya, tidak ada. Buah-buahan dari surga. Maryam itu mengkonsumsi makanan dari surga. Pada saat dia di mihrab muharrara, itu adalah orang-orang yang memang membebaskan dirinya dari segala kehidupan di dunia, dan dia fokus beribadah. Ini kelebihannya. Insya Allah kalau ada kesempatan kita akan menjelaskan bagaimana sosok Ibunda Maryam. Wa an Abi Hurairah annahu watadaha bi arba'ati autad, ya. Dari Abi Hurairah, beliau menjelaskan bahwasanya ada 4 hal yang dijelaskan. Yang pertama sekali adalah wastaqbala biha syams, dan dia itu menghadap ke arah matahari. Wa alqa 'alaiha sakhrah 'azimah, dan dia itu ditimpa dengan batu yang besar. Faqalat rabbi najjini min fir'aun. Pada saat itu wanita istri Fir'aun itu disiksa dengan beberapa siksaan, diantaranya itu adalah dia itu dibakar, ya. Bayangkan bagaimana keimanan orang-orang terdahulu. Mereka itu pada saat mengakui keimanannya, maka ujiannya itu dibakar. Kalau kita hari ini tidak pernah merasakan seperti itu, ya. Tidak ada yang dibakar pada saat kita mau pergi ke masjid. Seperti saudara-saudara kita di Eropa, mereka tidak boleh menggunakan jilbab. Sehingga apa yang mereka lakukan? Ada sebagian tradisi teman-teman di Eropa itu, di beberapa negara, pada saat mereka tidak boleh menggunakan jilbab, mereka akan pakai jilbab secara lipat itu ketat. Setelah itu mereka pakai rambut palsu di luar, ya. Padahal itu bukan rambut asli. Kenapa? Karena mereka ingin menjaga diri mereka tidak menampakkan aurat mereka. Muslimah, ya, ingin menunjukkan keimanannya, tapi dia harus menjaganya. Ini kejadian.
asli. Di beberapa negara di Eropa itu tidak boleh menutup aurat. Maka mereka apa yang mereka lakukan? Mereka tutup aurat di dalam seperti biasa dengan jilbab yang ketat seperti itu. Karena di sana juga ada musim-musim dingin. Jadi di luarnya itu dia pakai rambut palsu yang panjang. Begitulah perjuangan mereka tentang keimanan. Hari ini, mohon maaf orang kita begitu naik bus, ya, udah buka jilbab. Sampai Medan, semuanya terbuka, bukan lagi jilbab. Ya, ini yang paling bahaya. Naik bus buka sedikit, ya kan? Sampai Medan, semuanya terbuka, berganti semuanya. Kenapa bisa demikian? Dikarenakan kita tidak meyakini tentang apapun yang disampaikan oleh Allah tentang aurat. Fa'alqiyat as-sakhratu ala jasadi la ruha fiha, dan dia itu juga disiksa dengan batu besar terhadap badannya, akan tetapi ruhnya itu tidak pernah tersiksa. Wa qila lamma qalat rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah, dan itu terjadi pada saat dia mengatakan bahwasanya ya Allah, bangunkanlah kepadaku rumah di surga. Kenapa istri Fir'aun Asyah meminta itu? Dikarenakan siksaan. Pada saat kita hari ini Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah disiksa, dizalimi, maka mintalah sebagaimana yang diminta oleh Asyah istri Fir'aun. Kenapa? Karena itu adalah permintaan orang-orang yang zalim, itu adalah permintaan yang memang akan dikabulkan. Ada orang yang menzalimi kita, menahan hak kita, ya, menahan apapun yang kita miliki, yang harus kita miliki, tapi diambil oleh orang lain, maka pada saat itu pintalah kepada Allah sebagaimana yang dilakukan oleh Asyah istri Fir'aun. Makanat khianatahuma, dan apa khianat kedua dari wanita Nabi Nuh dan Nabi Lut? Naqulu nifaqahuma wa ikhfa'uhuma al-kufr. Yang pertama sekali adalah kekufuran. Tadhaharahuma ala rasul, mereka itu menunjukkan pembangkangan terhadap Rasul. Famra'atu Nuh qalat liqaumihi innahu lamajnun. Ya, istri Nuh itu mengatakan kepada kaum yang Nabi Nuh, "Oi kaumku, suamiku itu gila." Coba bayangkan, ada istri yang bilang untuk suaminya gila. Ya, hati-hati ibu-ibu, jangan sampai menjadi seperti wanita Nuh. Ya, pada saat suaminya berdakwah, dibilang baik tak dengar habala kolom pungo, ya. Ya. Ini sudah termasuk ke dalam kategori istri Nabi Nuh. Wa imra'atu Lut kanat tudillu ala nuzul dhaifi Ibrahim, dan istri Nabi Lut itu mempunyai berkhianatnya itu mengatakan ada tamu di rumah Nabi Ibrahim. Apa kebiasaan orang-orang Nabi Lut? Mereka sodomi. Jadi Nabi Lut itu memberikan anaknya itu, anak perempuannya itu untuk dikawinkan, tapi kaumnya itu tidak mau sama anak perempuan, sukanya sama laki-laki. Nah, dan hari ini sudah terulang, ya, dengan gerakan yang dinamakan dengan rainbow, ya. Rainbowisasi. Saya di Inggris waktu itu melihat di beberapa kafeteria, di beberapa kafe, kalau ada lambang pelangi itu berarti supporting sistemnya. Itu berarti orang-orang yang mendukung terhadap gerakan Nabi Lut. Ya. Mereka itu sodomi nggak ada masalah, kawin sama jenis nggak ada masalah, nikah antara laki-laki, nikah antara sesama perempuan. Kaum Nabi Lut. Ya. Dan ini sudah dipelopori, sudah menjadi sebuah tradisi. Bahkan di Liga Inggris pun sekali, ban kapten itu dengan dengan lambang mereka, lambang pelangi itu. Ini jangan gara-gara ceramah ini nggak naik mobil pelangi lagi, ya. Nggak ada dosa mobil pelangi sama ceramah ini. Jadi memang mereka itu memang ditulis di kafe-kafe, di di tempat restoran-restoran, kalau seandainya mereka itu adalah sebagai pendukung gerakan
Nabi Lut, ya, homoseksual. Dua, khianatnya. Yang pertama mengatakan kepada suaminya itu adalah gila. Yang kedua itu membocorkan ada tamu di rumah, yaitu Nabi Ibrahim. Dhaifi Ibrahim. Al-bahth tsalits, ma makna al-jam'u baina 'indaka fil jannah? Naqulu talaba al-qarbu min rahmatillah thumma banat makanan qurban biqaulihi fil jannah. Oke. Dan pembahasan ketiga, kenapa dikatakan bahwasanya indaka wa fil jannah, ini merupakan permintaan yang dimintakan oleh Asia, istrinya Fir'aun. Dan ini menunjukkan bahwasanya di dalam surga itu, dan nanti akan dibahas, bahwasanya suasananya itu memang sangat spektakuler dan tidak bisa kita membayangkan bagaimana indahnya surga. Kenapa? Kenikmatan itu tidak pernah bisa diungkapkan dengan mata, tidak pernah bisa dirasakan dengan kulit. Itulah yang dinamakan sensasi surga. Hari ini orang pernah merasakan bagaimana indahnya makanan kuah belangang, tapi kuah belangang itu berakhir nikmatnya pada saat seseorang itu sudah mengkonsumsi kuah belangang yang kedua piring. Kenapa? Ada bosannya, ada jenuhnya. Tapi di surga tidak akan pernah ada. Insya Allah kita akan bahas mengenai surga setelah pembahasan tentang neraka. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jemaah semuanya, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan kita dan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.